Saudara, kali ini kita akan menyusuri jalanan Alas Roban, Batang, Pekalongan, atau di Kabupaten Batang. Nah, ini adalah peta Alas Roban, lokasinya Alas Roban, dan garis merah ini adalah jalur yang akan kita tempuh, yaitu jalur Alas Roban bagian selatan. Ya saudara, kali ini kita bersiap untuk memulai perjalanan menuju Alas Roban, dan kita akan menempuhnya dari sebelah barat Alas Roban. Nah, ini truk-truk besar kita yang melewati, truk gandeng. Jadi kondisi dari sebelah barat Alas Roban ini lurus dan menurun, dan entah mengapa kontur jalan yang sepertinya cukup lebar dan bagus ini, di sini banyak terjadi kecelakaan. Apakah karena human error ataukah dari kendaraannya? Dari zaman dulu kita sering dengar di daerah Alas Roban sering sekali terjadi kecelakaan beruntun. Padahal kalau menilik jalanan, saya kira biasa saja, artinya mestinya tidak terjadi kecelakaan, karena jalanannya halus dan tidak berlubang dan lurus ya. Lurus artinya pandangannya lebih luas dan lebih aman. Ya saudara, kali ini kita sedang menyusuri jalanan di Batang. Ya pemirsa, kali ini kita melakukan perjalanan dari barat ke timur ya, menuju ke Alas Roban, lingkar selatan, arahnya ke Kendal ya, Kendal, Kabupaten Kendal. Dan ini waktu sekitar jam 2 ya, sekitar jam 2 siang. Dan jalanan masih terlihat lancar, dan ini truk di atasnya apa itu ya, putih-putih seperti orang tapi gede sekali ya. Apa ini termasuk misteri dari Alas Roban ya? Ya saudara, kita masih menempuh perjalanan di Kabupaten Batang. Karsidenannya ikut Pekalongan ya. Nah, ini bis-bis besar seperti ini, bis wisata, bis antar kota, dan nanti bis-bis besar itu diarahkannya ke lingkar selatan. Jadi kalau saudara nanya sama supir-supir bis besar di Alas Roban ini, pasti tahu lintasan di lingkar selatan Alas Roban. Karena kalau yang untuk sepeda motor dan mobil kecil itu di lingkar utara. Namun demikian tidak ada larangan sebenarnya untuk sepeda motor maupun mobil kecil masuk ke jalur tengah Alas Roban Poncowati maupun ke sebelah selatan Alas Roban lingkar selatan. Dan nanti akan kita lihat seperti apa kondisi
kontur jalan, kemiringan, tingkat menanjak dan menurunnya seperti apa kita akan lihat di alas Roban Lingkar Selatan. Dan sebelumnya juga kita sudah memvideokan jalur utara dan jalur tengah. Jadi keseluruhan dari 3 jalan di alas Roban ini sudah terdokumentasi di channel ini. Jadi saudara tinggal memilih ingin melihat alas Roban, jalan alas Roban Lingkar Utara atau alas Roban yang originalnya atau jalur tengah Poncowati yang mitosnya sangat angker. Nah, kita sudah makin dekat dengan alas Roban Lingkar Selatan. Ya saudara, suasana begitu cerah. Padahal waktu-waktu sekarang biasanya jam segini sudah hujan, namun saat saya melakukan motor vlog ke Pekalongan, ke daerah ini, alas Roban, cuaca begitu cerah, alhamdulillah, sehingga saudara pun bisa melihat videonya seperti apa kondisi alas Roban Lingkar Selatan. Ya saudara, sehubungan Lebaran sudah sangat dekat, barangkali Anda menonton video ini sesudah Lebaran, maka tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin bila ada video saya ataupun komentar channel ini tidak berkenan, maka mohon maaf, dan semoga ke depan kita semua selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Ya saudara, kita mau ngambil jalur yang ke alas Roban Lingkar Selatan. Jadi kita lihat di belakang ini kendaraannya banter-banter sekali, maka harus berhati-hati jangan sampai menimbulkan insiden kecelakaan. Nah, di sini kita belok masuk dan sekarang sudah ke jalur alas Roban Lingkar Selatan. Ini termasuk jalur alternatif. Kalau jalur utama atau jalur jalan lama alas Roban adalah jalur tengah. Sementara jalur yang biasa dilewati sepeda motor dan mobil kecil adalah lingkar utara. Jadi saudara tinggal mengikuti jalur lurus saja kalau yang utara. Yang jalur tengah mesti belok, dan jalur selatan pun juga mesti belok. Nah, seperti inilah kondisi alas Roban Lingkar Selatan, dan ini diperuntukkan untuk mobil-mobil besar dan bus-bus besar melewati jalur ini. Seperti inilah kondisinya. Ini jalannya jalan cor ya, jadi terlihat gerunjal-gerunjal ya. Jadi di sini untuk mobil bertonase berat tentu saja cukup oke ini ya. Namun tidak bisa lari kenceng-kenceng, di samping jalan ini memang tidak diperuntukkan untuk
berjalan cepat. Dan ketika saya melewatinya ini, kebanyakan truk ini yang melewati jalur ini. Dan jalan cor di bawah ini yang kita lewati, sehingga terasa di roda keras, bantingannya keras. Dan tidak seperti hutan ya, walaupun ini termasuk jalan alas Roban bagian selatan, tapi kalau melihat kondisinya sepertinya bukan hutan. Nah, ini banyak mobil-mobil parkir di sini karena letaknya yang di tengah-tengah Pulau Jawa yang sangat strategis, makanya mobil-mobil ekspedisi pengangkut barang dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau sebaliknya di daerah sini pada beristirahat karena mungkin kecapean. Di samping itu tempat untuk parkir sangat luas di daerah ini. Nah, kita mulai memasuki daerah yang agak rimbun, namun sepertinya tidak rimbun sekali dan tidak seperti hutan ya, walaupun ini mungkin zaman dulunya di sini lebat juga. Jalur lingkar selatan alas Roban ini cukup panjang dan membuat tingkat kemiringannya pun jadi tidak terasa. Menanjak tidak terasa, tapi menanjak terus, dan turun juga tidak terasa, padahal turun terus ya. Ini turun terus ya. Jadi kalau kita di sini naik sepeda tidak perlu mengontel sepeda, tidak perlu mengayuhnya, akan meluncur sendiri karena ini turunannya terus saja ini turun. Namun demikian jangan melenakan dengan turunan yang seperti ini. Memacu kendaraan lebih cepat, nanti akan kaget ketika bertemu dengan belokan. Usahakan jalan dengan gigi yang tidak terlalu tinggi, dengan harapan meluncur ada efek rem mesin. Nah, ini kebetulan saat saya lewat di pinggir-pinggirnya, rumput-rumput yang tinggi sedang dibersihkan oleh para pekerja. Ya saudara, penampakan jalur lingkar selatan dari arah barat menuju ke timur, menuju ke arah Kabupaten Kendal. Nah, seperti ini penampakannya dan cerah sekali hari ini. Sekarang saudara bisa melihat sendiri, walaupun mungkin belum melewati jalur ini. Dan bagi yang sudah melewati jalur ini bisa menjadikan video ini menjadi kenangan di mana saat Anda mudik melewati jalur alas Roban bagian selatan atau jalan lingkar selatan alas Roban. Nah, kita akan segera ke penghujung jalur alas Roban bagian selatan ini, dan kita tidak menemukan tikungan ya. Tikungan hanya tikungan sedikit, tidak tikungan yang patah. Jadi alas Roban bagian selatan ini
cenderung lurus dan turun terus ya, cenderung lurus, jadi hampir tidak menemui tikungan. Berbeda dengan jalur Alas Roban bagian utara maupun jalur Alas Roban bagian tengah yang luar biasa. Nah, ini kalau terus-terus ke sana menuju ke Kabupaten Kendal.